Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasatul Hoiriyah, NPM 1804040069, kelas A, Ekonomi Syariah, semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan sistem keuangan Islam. Yang pertama ada pengertian kelembagaan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Lembaga keuangan itu biasa berbentuk seperti sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang bentuknya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan konvensional dan yang kedua lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem keuangan Islam. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Peran sistem keuangan antara lain adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna yang kemudian melakukan transaksi perekonomian. Pada prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem moneter, yang kedua sistem perbankan, yang ketiga sistem lembaga keuangan. Kemudian ada lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan depository syariah atau depository financial institution syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan syariah non-depository atau non-depository financial institution syariah yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Untuk pembagiannya, lembaga keuangan depository syariah atau lembaga keuangan bank syariah, yang pertama ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, yang ketiga ada bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk yang lembaga keuangan syariah non-depository atau lembaga keuangan syariah bukan bank, itu ada asuransi syariah. Untuk asuransi syariah ada tafakul keluarga atau asuransi jiwa. Yang kedua ada tafakul umum atau asuransi umum. Kemudian ada Baitul Mal wa Tanwil atau BMT. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam penanggungan resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana sohibul mal yang menyimpan uangnya di BMT dan BMT sebagai pelaku dana atau pengelola dana mudharib dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Selanjutnya ada koperasi syariah. Koperasi syariah dalam Islam, prinsip koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam koperasi. Hal ini berarti operasional koperasi harus mengacu kepada syariat Islam, khususnya fikih muamalah. Selanjutnya ada penggadaian syariah. Dalam menentukan mekanisme operasional penggadaian syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad. Yang pertama ada akad Al-Qard Al-Hasan. Al-Qard Al-Hasan dilakukan untuk nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah rohin
akan memberikan biaya atau fee kepada penggadai muhtarin yang telah menjaga atau merawat barang penggadaian. Kemudian ada akad al-mudarobah. Akad ini dapat dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha, pembiayaan investasi, dan modal kerja. Kemudian ada akad al-bai' al-muqayyadah. Akad ini dapat dilakukan jika rohin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Kemudian ada fungsi dan prinsip operasional lembaga keuangan Islam. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dan bertransaksi. Investasi yang beretika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi. Kesimpulannya, lembaga keuangan Islam adalah lembaga, baik bank maupun bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak manfaatnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.